Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Mbah Kaji Ali. Ini proses penanaman durian yang tidak pada umumnya, akan tapi memberi dampak manfaat yang luar biasa. Pertama, lubang dibuat, kemudian dikasih rerumputan, dedaunan, apa saja, kemudian dibakar sampai habis jadi abu putih seperti ini. Kemudian menjelang persiapan tanam, kemudian lubang dikasih pasir kurang lebih satu ember atau 2 ember tukang batu. Tujuannya apa? Pertama, pasir bisa menyimpan air dan selalu dingin meskipun terik matahari atau musim panas. Kemudian abu hasil pembakaran limbah itu memberi dampak atau memberi manfaat karena lubang dibakar tujuannya untuk mensterilkan lubang yang ada bibit-bibitnya atau yang ada telur-telurnya dari makhluk atau dari berbagai macam penyakit yang akan menyerang tanaman atau akar. Kemudian ini proses penyobekan planter bag, dan ini sudah biasa dilakukan seperti ini. Dan saya selalu menggunakan pasir ketika menanam durian. Tapi kalau menanam apokat tidak, karena seharusnya kalau bisa diberi pasir. Tapi karena pasir saya terbatas sehingga tidak menggunakan pasir, tapi lebih baik menggunakan pasir. Karena ini saya menanam durian yang harganya juga cukup mahal. Jadi harus saya kasih pasir, memang saya usahakan harus kasih pasir. Jadi ini proses penanamannya, meskipun sudah banyak yang tahu dan sering melihat video di YouTube maupun video yang di-upload dengan channelnya Mbah Kaji Ali. Nah, ini caranya mudah sekali ya, agar supaya tidak pecah. Ini supaya tidak miring dikasih tanah lagi bawahnya. Kemudian sahabat, perlu diketahui bahwa apabila pohon itu melengkung atau miring pohonnya melengkung, maka yang melengkung itu dihadapkan sebelah barat. Yang melengkung dihadapkan ke sebelah barat tujuannya melawan matahari, sinar matahari. Jadi lama-kelamaan pohon itu akan berdiri karena mengikuti sinar matahari pagi sampai siang sehingga nanti bisa tegak lurus. Jadi ini proses pengurukan ya. Dan perlu diketahui sahabat, meskipun lubang ini tidak dikasih pupuk, baik itu pupuk fermentasi atau pupuk yang sudah jadi ya, baik itu dari kotoran kohe kambing atau kohe yang lain, ini sama sekali tidak dikasih. Kemudian juga tidak dikasih pupuk kimia seperti urea, NPK, kemudian dan lain sebagainya. Akan tapi jangan ditinggalkan, yaitu furadan ya. Jangan ditinggalkan furadan. Jadi harus selalu dipakai karena tujuannya jelas untuk membasmi hama yang ada di dalam tanah yang akan menyerang akar. Jadi saya selalu menggunakan furadan, tapi tidak menggunakan pupuk kandang dan juga tidak menggunakan pupuk kimia. Alasannya sangat
pribadi ya, sangat terserah kepada pekebun atau petaninya itu sendiri. Jadi saya punya alasan karena sering membawa penyakit akar. Karena akar masih sangat muda, sangat baru, masih kecil, sehingga mudah diserang dan disenangi oleh terutama rayap dan hewan-hewan yang lain yang ada di dalam tanah. Kemudian kapan mulai pemupukan? Terserah sahabat. Pemupukan, kalau saya mulai ada pemupukan, kalau mau mulai ada pemupukan, baik itu NPK maupun kohe, ya, kotoran hewan yang sudah difermentasi, itu 1 bulan kemudian. Nah, ini digundul ya, daunnya dihabiskan semua. Ini yang saya tekankan dalam video ini. Cara penanaman dengan model digunduli. Semua daun ya, upama ada tinggal 1-2, dihabiskan. Ini dihabiskan sama sekali, seperti rontok ya. Seperti nampak kelihatan seperti daun ini rontok, tapi ini sengaja dibuang. Sengaja dibuang dengan tujuan apa? Tujuannya adalah cepat keluar semi ya. Cepat keluar tumbuh baru. Ini bila saya bandingkan, ini pengalaman pribadi saya, ketika saya bandingkan yang dihabiskan semua seperti ini dan tidak, itu kecepatan keluar tunas baru lebih cepat yang model seperti ini. Jadi ini lebih cepat, dan ini baru ditanam kira-kira seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu sudah mulai keluar ya, ini sudah keluar semi baru. Dan ini yang sudah kira-kira 3 minggu ya. Ini yang sudah 3 minggu, ini keluarnya cukup banyak dan bagus sekali. Dan cara-cara seperti ini memang jarang dilakukan, dan memang tidak semua pekebun ya, atau terutama pemula tidak berani melakukan seperti ini. Tapi karena saya sudah mempelajari banyak tentang tanaman seperti ini, jadi apabila dihabiskan daunnya, maka dia akan membentuk akarnya lebih dahulu, tidak naik ke atas nutrisinya untuk memberi makan kepada daun. Jadi kalau akarnya sudah mulai berkembang, maka tunas secara otomatis akan cepat berkembang pula. Dan ini tunas-tunas yang kira-kira umurnya 3 minggu setelah tanam, sudah cukup banyak sekali. Dan ini percepatan untuk membentuk tunas apabila dipotong semua daun-daun. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.